Shalom. Di sini saya akan menjelaskan tentang kristologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian kristologi. Kristologi bagi umat Kristen merupakan penyataan Allah kepada manusia melalui kedatangan Kristus. Kata kristologi berasal dari bahasa Yunani yaitu Christos yang berarti Kristus dan logos yang berarti ilmu, yang berarti ilmu tentang Kristus. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan yaitu Yesus sebagai manusia sejati. Dalam kitab-kitab Injil Sinoptik, tulisan Yohanes, Kisah Para Rasul, Paulus, Surat Ibrani, Surat Petrus, dan Kitab Wahyu. Pertama, kitab Injil Sinoptik. Di antara tiga kitab Injil Sinoptik, hanya Markus yang memberikan petunjuk dalam kata-kata pembukaannya dengan memperkenalkan seseorang yang lebih dari seorang manusia. Namun di antara ketiga penulis lainnya itu, Markuslah yang lebih memusatkan perhatian kepada Yesus sebagai manusia. Di lain pihak, Matius dan Lukas memusatkan perhatian pada permulaan kehidupan Yesus sebagai manusia dengan menggambarkan Yesus dalam keluarga manusia yang biasa. Yang kedua, tulisan-tulisan Yohanes. Kitab ini diawali dengan tulisan mengenai keberadaan Yesus sebelum segala sesuatu ada. Namun sangat mengesankan bahwa kitab Injil ini juga berisi hal-hal yang jelas mendukung kemanusiaan Yesus. Pernyataan dalam Yohanes 1 ayat 14 yang berbunyi, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Di satu pihak menekankan bahwa anak Allah yang menyatakan dirinya melalui inkarnasi, di lain pihak menyatakan kemanusiaannya yang sama dengan kemanusiaan. Yang ketiga, Kisah Para Rasul. Dalam kitab Kisah Para Rasul, maka kita langsung melihat bagaimana Yesus diperkenalkan dalam percakapan-percakapan mereka. Kitab Para Rasul 2 ayat 22 berbunyi tentang Yesus sebagai Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat dan tanda. Yang keempat, Paulus. Dalam surat-surat Paulus hanya terdapat sedikit keterangan mengenai pokok ini, tetapi kekurangan itu sering dilebihkan seolah-olah mendukung pendapat bahwa Paulus tidak menaruh minat pada kehidupan Yesus sebagai manusia dalam sejarah. Paulus mengetahui bahwa Yesus adalah keturunan Daud dalam Roma 1. Yang kelima, Surat Ibrani. Dalam Ibrani 1 ayat 3, penulis memperkenalkan Yesus sebagai anak Allah yang ditinggikan. Sesudah itu, ia kemanusiaannya sebagai berikut, memberikan perincian mengenai. Yang keenam, surat Petrus. Dalam surat 1 Petrus, kemanusiaan Yesus yang sejati diterima sebagai hal yang benar dan tidak diungkapkan secara panjang lebar. Dalam kematiannya, ia menanggung dosa-dosa kita dalam tubuhnya pada kayu salib. Kita bisa baca dalam pertama Petrus 2 ayat 24. Dalam kedua Petrus 1 ayat 16 disebut terdapat bukti langsung dari saksi mata atas peristiwa Yesus yang dimuliakan. Walaupun perikop ini tidak dapat dianggap sebagai bukti lengkap tentang kemanusiaannya, karena hal ini disebutkan untuk membuktikan kemuliaan Kristus yang agung. Baik, yang terakhir, bagian yang ketujuh, Kitab Wahyu. Kitab ini terpusat pada Kristus surgawi yang telah bangkit, karena itu hanya ada sedikit penekanan pada kemanusiaannya.
Tetapi dalam penglihatan mengenai Tuhan yang telah naik itu, dalam Wahyu 1 ayat 13, ia digambarkan sebagai seorang yang serupa dengan anak manusia. Kematiannya disebut dalam Wahyu 1 ayat 7 dan dalam Wahyu 1 ayat 18. Kemanusiaannya juga muncul dalam keterangan tentang anak domba yang terluka. Berikut Yesus sebagai manusia yang tidak berdosa. Dalam kitab Injil Sinoptik, tulisan Yohanes, kisah para rasul, Paulus, surat Ibrani, surat Petrus, dan kitab Wahyu. Yang pertama, kitab Injil Sinoptik. Tidak ada catatan yang khusus dalam kitab-kitab Injil Sinoptik tentang pernyataan Yesus sendiri bahwa ia tidak berdosa. Tetapi ada tanda-tanda di dalam yang mendukung ketidakberdosaan Yesus itu. Ketika dapat segera berkata bahwa tidak ada bukti yang bertentangan dengan kesaksian rasul-rasul pada waktu-waktu selanjutnya mengenai ketidakberdosaannya. Ia memulai pelayanannya dengan memanggil orang-orang untuk bertobat, walaupun sendiri tidak pernah menyatakan kebutuhannya untuk bertobat. Pada waktu ia dibaptiskan oleh Yohanes, pada mulanya Yohanes ragu-ragu menurut Matius 3 ayat 14, tetapi akhirnya ia setuju untuk membaptiskannya. Yang kedua, tulisan Yohanes. Catatan Yohanes yang menggambarkan Yesus sebagai anak Allah dan juga manusia sejati menyatakan secara tidak langsung mengenai ketidakberdosaannya dalam Yohanes 8 ayat 44. Yang ketiga, kisah para rasul. Pada khotbah di Areopagus, Paulus menyebutkan bahwa Allah dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Tanpa menerangkan lebih lanjut, jumlah bahan kristologis dalam kisah para rasul terbatas sekali karena maksud pengerangannya, sehingga tidaklah mengherankan jika tidak ada lagi yang dikatakan secara jelas tentang ketidakberdosaan Yesus. Yang keempat, Paulus. Hal ini dinyatakan khususnya dalam Kedua Korintus 5 ayat 21. Dalam ayat ini Paulus mengatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Secara jelas di sini dikatakan bahwa Yesus tidak berdosa, walaupun ada masalah yang mendasar mengenai arti pernyataan dibuat menjadi dosa. Yang kelima, surat Ibrani. Hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Sekali lagi kemungkinan bahwa Yesus dapat berbuat dosa tidak dibahas, tetapi ditegaskan bahwa ia tidak berbuat dosa. Yang keenam, surat-surat Petrus. Di sini Petrus mempertahankan bahwa Kristus tidak berbuat dosa, dan pada saat yang sama ia menegaskan bahwa ia memikul dosa-dosa kita, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Yang bisa kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Yang ketujuh, kitab Wahyu. Klimaks dari kitab ini ialah bahwa penghakiman terletak di tangan Dia yang disebut yang setia dan yang benar. Wahyu 19 ayat 11. Tidak ada keganjilan antara pandangan mengenai Kristus surgawi dan kemurnian Yesus di dunia. Seandainya ada, maka kebenaran dari seluruh penglihatan harus dipersoalkan.